Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Khairunisa Azizi, absen 14 dari kelompok 2, kelas 12 F6. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 1, yaitu nasakh dan mansukh. Yang pertama adalah pengertian nasakh. Pengertian nasakh terbagi menjadi dua, yaitu nasakh secara etimologi dan nasakh secara terminologi. Nasakh secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata kerja nasakh yansakhu naskhan yang berarti menghapus. Dalam Al-Quran, kata nasakh memiliki beberapa pengertian. Di antaranya adalah al-ijazalah yang artinya menghapus. Selain itu, al-naskhu juga dapat berarti at-tanwil yang artinya mengubah. Selain itu juga dapat diartikan sebagai an-naqli, artinya memindahkan. Selanjutnya adalah nasakh secara terminologi. Menurut Al-Zargodi, nasakh secara terminologi memiliki beberapa pengertian, tetapi pengertian yang paling populer dan mendekati kebenaran definisi nasakh adalah raf'ul hukmi syar'i bidalil syar'i, mengangkat atau menghapus hukum syar'i dengan dalil syar'i. Berdasarkan definisi nasakh itu dapat kita pahami beberapa hal. Yang pertama, nasakh berlaku pada ayat yang mengandung hukum syariat, tidak pada ayat yang menjelaskan hukum akidah. Yang kedua, dalil yang menasakh harus dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan hadis, bukan dalil nakli atau akal. Dan yang ketiga adalah dalam nasakh terdapat dua istilah dalil. Yang pertama, dalil hukum syar'i yang menghapus disebut nasakh, dan dalil hukum syar'i yang dihapus disebut mansukh. Selanjutnya adalah macam-macam nasakh yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Syekh Muhammad Hudzairibek mengatakan bahwa ulama bersepakat tentang adanya nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat banyak ayat hukum syar'i yang dinasakh dengan ayat lain, seperti Quran Surat Al-Mujadalah ayat 12 tentang perintah orang-orang yang beriman agar memberi sedekah kepada fakir miskin manakala hendak menemui Rasulullah SAW. Hukum perintah memberikan sedekah tersebut dinasakh dengan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 13. Yang kedua adalah nasakh Al-Quran dengan sunnah. Sebagian ulama mengatakan Al-Quran tidak boleh dinasakh dengan sunnah, sebab mereka menganggap bahwa kedudukan Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam itu lebih tinggi daripada sunnah. Sedangkan sunnah merupakan sumber ajaran agama Islam kedua yang berfungsi sebagai penjelasan dari Al-Quran. Sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa nasakh Al-Quran dengan sunnah hukumnya boleh. Argumentasi ini mereka dasarkan dengan pemahaman bahwa sunnah sama seperti Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski redaksinya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah nasakh sunnah dengan Al-Quran. Hukum yang ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dinasakh atau dihapus dengan dalil Al-Quran. Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW pernah melakukan sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian sunnah ini dinasakh dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Lalu yang terakhir adalah nasakh sunnah dengan sunnah. Hukum yang ditetapkan dengan sunnah kemudian dinasakh dengan sunnahnya juga. Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW pernah melarang ziarah kubur, kemudian hukum larangan tersebut dinasakh menjadi boleh. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang artinya, saya pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kalian. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dalam Al-Quran. Yang pertama, menghapus bacaan dan hukumnya secara bersamaan. Yang kedua, menghapus hukumnya saja, sedangkan bacaannya tetap. Dan yang ketiga, menghapus bacaan, sedangkan hukumnya tetap. Lalu ada juga bentuk-bentuk dalam Al-Quran yang dilihat dari segi hukum syara. Terdapat dalam dalil syar'i bentuk nasakh dalam Al-Quran yang terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama
kelima adalah menghapus hukum dengan diganti hukum yang baru yang lebih ringan. Yang kedua, menghapus hukum dengan diganti hukum yang baru yang sebanding. Yang ketiga, menghapus hukum dengan diganti hukum yang lebih berat. Dan yang keempat, menghapus hukum tanpa diganti dengan hukum yang lainnya. Selanjutnya adalah syarat-syarat nasikh dan mansukh. Adapun syarat yang berlaku untuk nasikh dan mansukh sebagaimana dijelaskan oleh Al-Zarqani dalam kitab Manahilu Al-Irfan fi Ulumi Al-Quran adalah yang pertama, hukum yang mansukh atau dihapus adalah hukum syariat, bukan hukum yang berlaku abadi seperti hukum akidah. Yang kedua, dalil yang menasakh atau menghapus adalah dalil syar'i, bukan dalil akli atau akal. Yang ketiga, dalil yang menasakh atau yang menghapus datang setelah dalil hukum yang dihapus yang tidak datang secara bersamaan. Dan yang keempat, antara dalil yang menasakh atau menghapus dan yang mansukh yang dihapus terdapat pertentangan yang tidak dapat dikompromikan. Lalu kemudian ada hikmah nasakh dan mansukh. Yang pertama, meneguhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bahwa kehendaknya yang akan terjadi bukan kehendak manusia. Diharapkan dari keberadaan nasikh dan mansukh ini mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dialah yang Maha menentukan. Yang kedua adalah kita semakin yakin bahwa Allah Maha Bijak, Maha Kasih, Maha Sayang, karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nasikh dan mansukh tersebut semuanya untuk kegunaan dan kebaikan manusia. Yang ketiga, mengetahui proses tasyri' atau penetapan dan penerapan hukum Islam dan untuk menelusuri tujuan, ajaran, serta ilatul hukmi atau alasan ditetapkannya suatu hukum. Yang keempat, mengetahui perkembangan tasyri' menuju tingkatan sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Yang kelima, cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Dan yang keenam, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasikh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Yang terakhir adalah cara mengetahui nasikh dan mansukh. Yang pertama, adanya keterangan langsung dalam dalil sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tentang Quran Surat Al-Mujadilah ayat 12 yang merupakan hukum awal, dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 13 adalah hukum pengganti atau nasakh. Yang kedua adalah ijma ulama. Para ulama sepakat menentukan ayat atau hadis mana yang datang terlebih dahulu dan mana yang belakangan. Contohnya adalah ulama tafsir sepakat ayat khomer yang memperbolehkan minum datang lebih awal dari ayat yang mengharamkannya. Dan yang ketiga adalah keterangan sahih tentang urutan turunnya ayat atau hadis. Biasanya berasal dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau perawi hadis. Misalnya ayat ini turun sebelum ayat itu. Ayat ini, keterangan ini harus bersumber dari riwayat yang kuat dan bisa dipercaya. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan ulang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.